kita bakalan ngobrol tentang tidak merasa cinta lagi sama dia. Pertanyaan yang pertama dari Melisa Veronica. Melisa bertanya, kami sudah berencana nikah di akhir tahun, tapi sepertinya rasa itu memudar. Tolong dong kasih masukan, kami harus bagaimana? Ditanya sama Melisa. Oke, Melisa, pertama-tama yang saya mau bilang sama kamu adalah, saya mau nanya sama kamu adalah, apakah Melisa sama pasangan Melisa sudah gabung KC Star? Sudah berlangganan KC Star? Karena pertanyaan kamu itu tidak mungkin saya jawab dengan detail di sini karena penjelasannya panjang. Jadi kalau kamu mau dijawab dengan sangat puas, dengan sangat detail, silakan berlangganan KC Star ya. Penjelasannya ada di sana semua. Namun kalau saya mau jawab aja dalam versi yang sangat singkat, saya akan jawabnya gini. Perasaan kamu memudar itu sejak kapan? Coba silakan berpikir. Melisa sama teman-teman di sini yang kasusnya mirip, silakan pikir memudarnya sejak kapan. Itu dulu. Ya. Terus kalau kamu sudah tahu memudarnya sejak kapan, perhatikan juga semenjak dari titik itu apa yang kalian berhenti lakukan. Ya. Entah waktu bersama, entah ngobrol, entah main, entah olahraga, entah. Jadi cek dulu perasaannya mulai memudar dari titik kapan, bulan keberapa. Nah, begitu udah dapat kira-kira area waktunya, dipikirin juga dari titik itu apa aja sih yang kita udah nggak lakuin, yang kita udah berkurang. Ya, dari situ kamu akan tahu apa yang membuat kamu jadi ada kondisi pudar. Dan kalau kamu nanya, kami harus bagaimana? Saya balikin lagi sama kamu. Terserah kamu mau ngapain. Yang saya jawab tadi kan cuma sekedar cari tahu kenapa dan apa yang terjadi. Nah, dari titik itu setelah kamu dapat jawaban pertanyaan saya tadi, tinggal kalian yang tentuin deh mau ngapain. Mau ngelakuin lagi yang ditinggalkan itu kah? Atau emang pengen bubar aja kah? Jadi silakan berpikir ya, Melisa sama pasangannya Melisa. Supaya tahu lebih detail lagi, saya sangat sarankan Melisa buat gabung langganan di KC Star. Ya, di situ dijelaskan lengkap banget, detail banget. Dan bukan cuma buat Melisa doang, buat semua teman-teman yang lagi nonton hari ini. Bagaskara, saya ingin bertanya, kalau kita udah nggak ada rasa sama pasangan kita, apakah kita masih harus mempertahankan hubungan atau harus memperbaiki? Ditanya Bagas. Ya terserah kamu. Ini kan sama istilahnya gini. Kalau saya lagi makan, terus di tengah makan itu saya merasa makanannya nggak enak. Apakah perlu saya lanjutin makannya atau saya buang aja makanannya? Kan Bagas tanya gitu sama saya. Saya jawab ya terserah kamu. Itu adalah hidup kamu, suka-suka kamu. Kamu siap bayar dengan pilihan yang kamu ambil. Kalau misalnya kamu mau terus abisinnya, monggo. Kamu siap dengan perasaan itu, perasaan yang sudah tiada itu. Kalau misalnya kamu masih mau lanjutin dan coba kotak-atik juga, monggo, gitu kan ya. Kamu yang tentuin sendiri sampai kapan batasnya. Jadi Bagas, jangan, bukan cuma Bagas doang, Bagas sama teman-teman yang lain di sini, jangan pernah nanya sama orang lain apa yang harus dilakukan sama hidup kamu ataupun hubungan kamu, ya. Jangan pernah nanya sama orang lain, apalagi orang di internet. Mau dia expert kek, mau dia seleb kek, mau dia tokoh agama kek, mau dia orang yang dihormati kek. Pokoknya jangan tanya sama orang lain kamu harus gimana, harus A atau harus B. Justru kamulah yang berpikir dan menentukan maunya apa. Setelah kamu nentuin maunya apa, abis itu boleh nanya sama orang lain. Aku maunya A, tapi aku bingung caranya gimana. Nah, itu boleh tuh. Nanya sama guru, nanya sama psikolog, nanya sama mentor, nanya sama coach, nanya sama tokoh agama, nanya sama orang tua, nanya sama teman-teman. Boleh. Kalau kamu sudah tahu maunya apa. Tapi kalau kamu belum tahu gitu, ini gimana ya? Ya, kamu tentuin dulu maunya apa. Oke ya? Itu cara orang dewasa tuh. Jangan nanya sama orang mestinya kemana. Tentukan sendiri. Lanjut ke pertanyaan Andrew Yogianto. Apa benar karena merasa jenuh, bosan, sebal, dan kesal bikin orang tidak merasakan cinta lagi sama dia?
Gimana cara ngurangin rasa bosan, jenuh, sebal, dan kesal itu agar bisa jatuh cinta lagi sama dia? Lebih tepatnya begini, cintanya tuh ada. Misalnya cinta tuh kan perasaan lekat ya, perasaan peduli, perasaan lekat, perasaan nempel dan sayang dan lain-lainnya. Cinta itu mungkin bisa ada level-level ya, level 0 sampai level 10, anggaplah begitu ya. Namun pada saat kita lagi terganggu, pada saat kita lagi stres, pada saat kita lagi jenuh, pada saat kita lagi kelaparan, pada saat kita lagi ada masalah keuangan, perasaan cinta itu bisa tersamarkan gitu. Nah, itu dia kata yang saya cari. Perasaan cintanya tersamarkan. Sama kayak, bayangin kamu punya handphone kesayangannya kamu. Kamu peduli banget sama handphone kamu, betul? Kamu peduli, sayang, kamu jagain, kamu lapin, kamu pakein casing, kamu bayar asuransinya juga mungkin kalau ada gitu kan. Lalu suatu hari kamu itu lagi kesel banget gara-gara bosnya kamu itu menuduh kamu yang enggak, atau mungkin kolega di kantor kamu ngegosipin yang enggak sama kamu, dan itu sudah terjadi berkali-kali selama satu hari dari pagi sampai sore mau pulang itu mereka ngomongin yang enggak, bos juga nuduh yang enggak gitu kan, atau ngasih kerjaan yang berlebihan. Sekarang pertanyaan saya, perasaan sayang dan cinta kamu sama HP kamu itu berkurang enggak? Saya yakin enggak berkurang. Tapi di tengah-tengah perjalanan pulang, ketika kamu lagi kesel, saya yakin kamu pasti pernah ngebanting HP kamu. Bukan ngebanting ke lantai atau kemana, tapi kayak begitu sampai rumah, kamu kesel, kamu lempar aja tuh handphone ke atas tempat tidur. Atau kamu lempar ke atas sofa yang dia berguling-guling-guling, terus abis itu mungkin pas abis jatuh ke sofa, terus jatuh dari sofa kena lantai, gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu, apa istilahnya, tidak cinta lagi sama HP itu? Saya tanya. Pada saat kamu melempar HP-nya begitu saja ke atas meja, mungkin kayak gituin aja, gitu kan? Dan dia kepentok sama mejanya, sama kacanya atau apa? Apakah perasaan cinta kamu hilang sama handphone itu? Kemungkinan besar sih tidak. Betul nggak, teman-teman? Ya, betul nggak? Kemungkinan besar sih tidak. Kita tetap punya perasaan sayang, peduli, cinta sama si handphone itu. Namun ada gejolak perasaan yang lain yang lagi berkecamuk dalam diri kita, sehingga kita tersamarkan terhadap handphone itu. Misalnya, kebetulan saya orang yang lumayan sering kalau sama handphone tuh suka lempar-lempar kayak gitu, lagi kesel ataupun tidak kesel. Bukan lempar sih sebenarnya, kayak kalau saya pulang dari luar gitu kan, and then sambil saya buka baju atau mau mandi, handphone saya tuh saya lempar aja ke tempat tidur. Kadang-kadang lemparnya kejauhan, kadang-kadang lemparnya kedeketan sampai dia kepentok sama kepalanya tempat tidur atau apa. Saya kayak kebiasaan seperti itu. Pada saat dia jatuh, kepentok, saya langsung kayak gitu, langsung kayak aduh, kayak takut dan segala macam, saya peduli. Tapi kadang-kadang saya juga kalau lagi kesel banget, saya merasa bodoh, biarin aja gitu loh. Seolah-olah saya tidak cinta lagi, seolah-olah ya, tapi sebenarnya sih saya tetap peduli sama handphone saya. Nah, demikian juga dengan yang pertanyaan Andrew itu. Jadi, apakah cintanya hilang? Tidak. Tapi apakah cintanya tersamar? Iya, gitu loh. Terus pertanyaan, gimana cara ngurangin rasa bosan, jenuh, sebal, dan kesal segala macam? Ya, ini mah sudah berkali-kali dibahas, ada di Kang Cestar. Kalau bosan, ya lakukan hal-hal yang membangkitkan kamu jadi bergairah, cobain hal baru, cari tahu apa yang beneran bikin kamu happy dan ketawa-ketawa, lakuin itu, hobi dan minat. Kalau kamu bilang sebal, ya cari cara untuk menurunkan rasa sebal itu, ya entah ngobrol sama orang, pergi sama psikolog, atau bikin diary, atau apalagi kalau sebal bisa mengatur nafas atau meditasi. Ya ada banyak caranya gitu. Kesal juga sama ya. So dikendalikan dulu perasaan-perasaan itu dengan berbagai macam cara yang sudah pernah kita bahas di kelas cinta. Lalu setelah itu biasanya perasaannya reda, lalu rasa cinta dan sayangnya masih ada di sana. Oke, rasa cintanya masih ada di sana. Jadi itu jawaban buat Andrew. Saya mau nanya sama teman-teman yang dari tadi denger ya, gimana? Bisa relate gak yang saya bilang?
bahwa perasaan gejolak-gejolak itu bisa muncul menutupi rasa cinta, menyamarkan lebih tepatnya sih, ketutup gitu loh, nggak berasa. Jadi itu contohnya ya. Oke, oh ya, by the way saya mau kasih komen. Itu sebabnya kalau lagi emosi, kalau kita lagi ngerasa emosi yang besar sekali, entah itu jenuh, kemarahan, kesebelan, kekhawatiran, kecemasan dan segala macam, di titik itu jangan ngambil keputusan, teman-teman. Jangan ngambil keputusan buat mau bubar atau keputusan buat marahin dia atau apa. Pada saat kita lagi merasakan gejolak yang besar sekali, do not make any decision. Karena decision yang kita ambil itu mungkin decision yang bukan sebenarnya isi hati kita, tapi cuman gejolaknya saja. Ya, jadi diredakan dulu atau diterima dulu perasaan emosinya, diproses dulu, setelah itu baru mulai mikir apa decision yang perlu aku ambil. Sering kan kamu dengar kan, kalau marah terus bilang, udah kita putus aja. Ini nih orang-orang yang dongo, saya bilangnya ya, lagi marah, ya of course lah, semua perasaan positif, semua memori yang indah, semua kedekatan itu nggak berasa. Jadi yang berasa adalah gue mau putus aja pada saat lagi emosi itu. Sebenarnya banyak orang yang putus nyambung. Pada saat lagi emosi dia ngambil keputusan, dia ngambil decision gitu loh. Disitulah banyak orang jadi keliru. So silahkan diperhatikan ya, jangan ngambil keputusan ketika lagi emosian.